Sahabat tani dimanapun Anda berada, di zaman yang serba canggih seperti ini, di mana alat-alat pertanian diciptakan untuk lebih menunjang, untuk memudahkan para petani. Namun alat-alat itu diciptakan, apakah itu sangat membantu bagi para petani? Untuk keuntungan, lebih menguntungkan siapa? Yang jelas, para petani di Indonesia tahun 2024 menurut lembaga survei masih 70% hidup di bawah garis kemiskinan. Namun alhamdulillah pada tahun 2025 sudah naik, yang tadinya ada di bawah sekarang sudah tepat di depan garis. Begitu ya sahabat, itu juga sama peningkatan. Jadi intinya alat-alat semakin canggih, kita para petani tradisional yang mempertahankan tradisi dituntut agar lebih kreatif. Sahabat tani, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan pengambilan harta karun. Di mana tempatnya dan bagaimana caranya? Mari ikuti terus sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Jihad Bertani. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas barang yang sudah tidak lazim lagi bagi dunia pertanian, terutama pertanian organik ya sahabat. Karena barang ini sering digunakan di dalam campuran media tanam, baik buat lahan ataupun yang menanam di dalam polybag. Benda apakah itu? Mari ikuti terus sahabat. Baiklah sahabat, ini dia barangnya. Banyak orang menganggap abu dan sekam bakar sebagai bahan alami yang baik untuk semua tanaman. Namun apakah benar demikian? Yuk kita bahas sedikit lebih dalam sahabat. Namun terlebih dahulu, apakah sahabat tahu abu dan sekam bakar itu apa? Tentunya sudah pada tahu ya sahabat. Abu yang biasa digunakan untuk tanaman biasanya berasal dari bebakaran kayu, ranting, atau jerami. Bahkan bisa dari abu sekam sendiri ya sahabat, yang dibakar sampai menjadi abu. Kandungannya kaya akan kalium, fosfor yang penting untuk pertumbuhan akar dan pembungaan. Untuk sekam bakar berasal dari pembakaran kulit padi. Berbeda dengan abu, sekam bakar ini lebih berperan sebagai pembenah tanah karena sifatnya yang ringan, poros, dan bisa meningkatkan aerasi serta drainase tanah ya sahabat. Nah, apa sajakah manfaatnya untuk abu dan sekam bakar? Apakah benar bisa cocok untuk semua tanaman? Manfaat yang pertama, abu dan sekam bakar untuk tanaman, yaitu manfaat abu terlebih dahulu ya sahabat, bisa meningkatkan pH tanah, sehingga kita tidak harus membeli kapur dolomit. Ini sebagai peningkat pH tanah gratis ya sahabat. Cocok untuk tanaman yang menyukai tanah sedikit basah. Abu bakar juga menyediakan unsur kalium dan fosfor yang membantu pertumbuhan akar dan mempercepat
pembungaan sahabat. Membantu pengendalian hama dan jamur karena sifat basah yang dimilikinya. Jamur yang biasanya tumbuh di batang akar tanaman kita seperti cabai, yaitu sahabat, contohnya biasanya terserang jamur layu fusarium. Namun dengan abu biasanya dapat mengurangi resiko jamur fusarium dan sejenisnya ya sahabat. Untuk manfaat sekam bakar sendiri, menjaga kelembaban tanah tanpa membuatnya terlalu becek sahabat. Meningkatkan aerasi dan drainase tanah, cocok untuk tanaman dengan akar sensitif terhadap genangan air. Memiliki kandungan silika yang dapat memperkuat batang tanaman, membantu pertumbuhan mikroorganisme baik di dalam tanah. Namun sahabat, dari semua itu tentunya kalau kita tidak pandai-pandai memainkan pisau yang tajam juga akan mengiris tangan kita. Dalam dunia dipenuhi yang berlainan namun merupakan pasangan. Tentunya selain ada kandungan manfaat baiknya, ada resikonya juga sahabat. Pertama, resiko penggunaan abu dan sekam bakar, yaitu terlalu banyak diaplikasikan kepada lahan kita atau polybag, itu juga bisa merusak tanah sahabat. Soalnya abu bersifat basah, sehingga bila digunakan berlebihan bisa membuat pH tanah terlalu tinggi. Jadi seperti obat harus sesuai dosis ya sahabat. Atau petani tradisional dikira-kira aja lah, kita aja makan kalau terlalu banyak juga kekenyangan kan tidak bagus lagi, betul nggak sahabat? Abu sekam juga tidak cocok untuk tanaman yang lebih suka pH tanah asam seperti blueberry dan stroberi ya sahabat. Ya alhamdulillah untuk di daerah saya blueberry dan stroberi itu belum pernah ada yang menanam dan belum pernah mencoba juga saya pribadi. Sekam bakar juga tidak banyak mengandung nutrisi sahabat, karena sekam bakar ini bukanlah pupuk. Sekam bakar lebih berfungsi sebagai media tanam atau campuran tanah ya sahabat, bukan sebagai pupuk utama. Jadi jika digunakan sendiri tanpa tambahan pupuk, abu sekam ini bisa mengurangi unsur hara yang maksudnya tanaman kita bisa kekurangan unsur hara begitu sahabat. Namun untuk cara penggunaan yang tepat untuk abu itu sahabat, minimal gunakan dalam 1 meter persegi itu 1 sampai 2 genggam tanah saja sahabat, dengan cara ditebar atau dikocor ya sahabat, bisa juga dikocor. Biasanya kalau untuk saya pribadi, saya masukkan ember, lalu saya tambahkan sedikit garam, lalu saya siramkan kepada tiap-tiap tanaman dengan aplikasi dari satu pohon seperti cabai atau tomat, 1 gelas 200 ml itu ya sahabat, 1 gelas aqua tuh. Untuk tanaman yang cocok dan tidak cocoknya itu banyak juga sahabat. Soalnya sekam bakar juga tidak bisa digunakan untuk semua tanaman. Soalnya sekam bakar dan abu sekam itu harus digunakan dengan campuran pupuk kompos organik lainnya sahabat. Jadi hanya untuk media campuran saja, bukan pupuk. Jadi yang menganggap bahwa
abu dan sekam bakar itu pupuk, itu mitos ya sahabat. Soalnya abu dan sekam itu hanya media campuran untuk bahan-bahan pupuk organik kita. Gunakanlah secukupnya dan sesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Jangan sampai niat memperbaiki tanah malah merusak kesuburannya. Begitu ya sahabat. Di sini saya banyak mempunyai stok abu dan sekam bakar. Ini dia sahabat nih. Mungkin alhamdulillah stok saya tidak akan kekurangan. Di sini kita bisa petik pelajaran sahabat. Untuk di daerah saya, kalau tidak malas mau bergerak sedikit saja, bahan itu sangat melimpah, baik pupuk maupun campuran media tanamnya itu sahabat. Karena menanam tidak harus di lahan, di polybag pun bisa ya sahabat. Namun kemauannya itu yang susah. Kita seringkali membela rasa malas kita dengan cara sibuk membela diri. Sampai di sini dulu ya sahabat. Mari hijaukan bumi kita dengan cara bertani. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.